sahabat entrepreneur, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan produk dari IBH Bank. Itu ada PAM, produk PAM dan produk Global Wealth Fund atau GWF. Salam hebat luar biasa. Oke, selamat siang semuanya. Di sini saya akan menjelaskan lebih detail tentang produk yang dimiliki oleh IBH dan TLC hingga saat ini ya. Jadi produk yang ditawarkan sebelumnya adalah ini, PAM 1 dan PAM 2. Oke, ini adalah PAM 1 dan PAM 2. PAM 1 dan PAM 2 sebenarnya sama. PAM 1 itu karena sudah penuh, makanya sekarang dibikinlah menjadi PAM 2 gitu. Oke. Nah, PAM 1 itu dan PAM 2 itu adalah sistemnya seperti ini, menggunakan itu forex sistemnya ya. Strategi forex yang disebut hedging. Di sebelah sini disebut hedging. Dibagi dua, jadi kalau kita masuk $1.500 itu akan masuk ke trading account dan masuk ke hedging pool. $1.000 masuk ke trading account kita dan $500 masuk ke hedging pool. Hedging pool adalah suatu strategi di mana strateginya itu bertujuan untuk memperkecil resiko, ya, memperkecil resiko. Jadi resiko itu bisa terukur, ya. Kekurangannya sebenarnya satu, yaitu marginnya tidak bisa banyak, margin itu terbatas gitu. Nah, itu disebut PAM 1 dan PAM 2. 1 dan PAM 2. PAM 1 karena sudah full, sekarang ada PAM 2 gitu. Nah, setelah itu ingat bahwa di bagian sini ya, bagian sini seperti yang company profile yang saya jelaskan, bahwa suatu company itu bisa bagus kalau ada short term, mid term, dan long term. Oke. Short term, mid term, dan long term plan. Nah, kita perhatikan long term plan-nya itu adalah expand our range of business. Nah, saat ini sebelumnya kan hanya forex ya. PAM 1 dan PAM 2 itu produk yang dalam tanda kutip produk lama ya, karena hanya berkutat di forex, yaitu 5 major currency ya, 5 major currency, USD, 5 major ya, USD, GBP, Euro, Yen, dan Franc. 5 major currency seperti itu. Nah, karena dia bertujuan untuk mengekspand range of business-nya, makanya dia bekerja sama perusahaan baru yang namanya AVA. Oke, nah saya akan menjelaskan lebih detail tentang AVA. What is AVA? Oke, nah ini adalah AVA. AVA bekerja sama TLC dan IBH. AVA ini asalnya dari New Zealand, ya. Kenapa dia memilih AVA dan membuat produk yang namanya Global Wealth Fund? Karena alasannya IBH itu mau masuk ke market lainnya, bukan hanya di forex gitu. Nah, masuk ke apa aja perusahaan AVA ini? Oke, saya jelaskan tentang AVA ya. Dia produknya baik lagi adalah Global Wealth Fund. Anda bisa perhatiin di sini bahwa company ini berfokus pada market capitalization, big caps, bisa masuk ke bond juga, ada lagi other money market instrument juga. Tergantung dari market apa yang menurut dia itu bagus. Jadi ada beberapa karakteristik yang difokuskan sama GWF. Beberapa karakteristik: high quality management, revenue sama organic earning, business to operate industry with a strong barrier entry, jadi susah untuk dimasuki, low capital intensity, dan high operating leverage, jadi keuntungannya bisa besar gitu loh. Jadi kelebihan dari AVA itu masuk fokus ke produk tersebut. Nah, apa hubungannya antara AVA dan IBH Bank? Anda bisa perhatiin bahwa IBH Bank adalah custodian bank atau bank penjamin. Dan trustee, atau karena ini bentuknya fund, makanya harus ada trustee ya. Trustee itu suatu lembaga yang menunjukkan bahwa produk ini memang layak untuk diberikan kepada customer, ke investor gitu loh. Bernama Citi Trust. Citi Trust setelah saya telusuri di website Labuan IBFC, by the way ini company juga tidak memberitahu saya ya Citi Trust itu apa, makanya saya cari tahu sendiri, bahwa saya cek di Labuan IBFC ternyata ada nih namanya Citi Trust and Administrators Limited. Itu dia terdaftar di Labuan IBFC, terdaftar di OJK-nya Labuan. Nah, bagaimana alokasi asetnya? Tadi sebelumnya ada ya di sini ya, bahwa dia itu minimal investment adalah $1.500, maksimalnya $150.000 US. Oke. Nah, bagaimana pembagian $1.500?
$1.500 itu dibagi dua, masuk ke $1.000 itu medium low risk, dan $500 sebagai aggressive class gitu. Jadi high risk lah. Nah, AVA masuknya di yang $500 ini. TLC hedge poolnya yang di pump 1 dan pump 2 itu masuk $1.000-nya gitu. Sebelumnya kan ingat ya bahwa pump 1 dan pump 2 itu ada produk kan, ini pump 2 misalnya ya. Itu kan dibagi dua ya sebelumnya. $1.000 itu masuk ke account-nya kita, yang $500 masuknya ke hedging pool. Ya. Nah, saat ini produknya TLC ini yang $1.000 itu masuknya ke sini. Nah, kelebihannya apa? Karena bonus yang diberikan dari medium low risk ini itu berasal dari spread atau selisih jual beli antara pump 1 dan pump 2 gitu. Jadi kelebihannya apa? Jadi bisa mendapatkan ketika dia menang atau kalah tidak peduli, $1.000 ini akan mendapatkan keuntungan. Jadi $1.000 ini akan mendapatkan keuntungan ketika pump 1 dan pump 2 itu bertrading. Entah menang entah kalah, mau rugi nggak peduli, tetap dapat fix income dari pump 1 dan pump 2 dari yang $1.000-nya. Jadi kelebihan seperti itu. Nah, ini contohnya. Jadi kalau misalnya saat ini Anda masuk ke profit tadi ya GWF yaitu dibagi dua, jadi $1.000 aset alokasinya itu masuk ke GWF profit 1 dibagi 3. Dibagi 3 itu tergantung dari jumlah unitnya. Oke? Jumlah unitnya yang pertama adalah kalau kita masuk 1 unit kita akan mendapatkan bonus $7 per lot ya. Ya, kalau 10 unit dapat $8 per lot. Kalau 20 unit dapat $10 per lot. Saya ngomong per lot ya. Karena saat ini trading kadang-kadang tergantung dari market, kadang bisa 0,4 lot, bisa 0,2, tergantung dari pasar gitu loh. Nah, itu tinggal dikalikan. Misalnya contoh 0,4 lot, ya udah tinggal sampel. Kalau kita beli 1 unit $7 dikali 0,4 yaitu mendapatkan $2,8 per trading itu. Mau menang mau kalah ya, pump 1 dan pump 2 mau menang mau kalah tetap dapat fixnya segini gitu loh. Tergantung dari jumlah lotnya, balik lagi. Nah, ini jumlah besarnya itu depends on berapa unit yang dibeli. Kalau 1 unit $7, 10 unit $8, 20 unit $10. Seperti itu kurang lebih. Nah, sekarang kita ngomong tentang $500-nya, aset alokasi dari $500. Kalau yang pump 1 dan pump 2 $1.500, 1.000 masuk ke akunnya kita, 500 kita anggap hilang lah istilah kasarnya dalam tanda petik. Sebenarnya masuk ke hedge pool. Cuma kita tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dari pump 1 atau pump 2. $500-nya. Nah, di GWF ini kelebihannya sebenarnya apa? Dibagi dua, $1.000 mendapat fixed income, fixnya tapi per lot ya, tergantung dari berapa lot dipertradingkan, sama $500 ya, $500 itu dimasukkan ke GWF profit 2 kita sebutnya, dimanfaatkan juga. Nah, targetnya berapa? 15% sampai 25%. Targetnya seperti itu. Apakah ada result? Ada, yang kurang lebih tanggal 1 minggu lalu lah, berarti 2 minggu ini bisa mendapatkan 16,44% kemarin. Per tanggal berapa itu berarti ya? Per tanggal ini resultnya per tanggal kalau nggak salah 1 sampai 15 Mei 2020 itu mendapatkan sekian. Lumayan. Nah, tapi bedanya di sini karena kita menggunakan perusahaan lain yang bernama AVA ya. Pasti dong mereka mau fee, kita dapat $16,44 misalnya dalam waktu 2 minggu. Ya mereka mau fee, mereka kalau kita 1 unit dipotong fee-nya 30%. Jadi $16,44 dipotong 30%. Kalau 10 unit fee-nya lebih kecil yaitu 20%. Kalau 20 unit fee-nya lebih kecil lagi yaitu 10%. Nah, beritanya setiap kapan? Announce-nya setiap tanggal 16 dan tanggal 1. Dan masuk ke kreditnya kita, masuk ke account itu 7 hari setelah tanggal 16 dan 7 hari setelah tanggal 1 gitu. Nah, ini untuk promo. Ini by the way tinggal 7.000 unit lagi sampai terakhir ya. Ini saya membuat tanggal berapa ini? 20 Mei ini tinggal 7.000 unit lagi. Sebelumnya dari 30.000 unit ya. Sekarang tinggal 7.000 unit, itu mendapatkan promosi seperti ini. Jadi ketika Anda masuk 1 unit itu $7, sekarang jadi $9. Ketika 10 unit sekarang jadi $11. Ketika 20 unit adalah $10 menjadi $14. Ada bonus gitu loh. Nah,
kalau ini adalah untuk member lama ya, sampai kalau dia masuk sebelum 15 April ya, dia bisa mendapatkan potongan lagi untuk profit dari AVA-nya. Bonus fee-nya yang diberikan itu lebih kecil gitu loh. Cuma kalau untuk member-member baru tidak mendapatkan privilege ini gitu. Nah, berapa sih masih profitnya? Kita ngitung yang terkecil saja deh ya. Yang terkecil berapa? Kurang lebih targetnya ya paling tidak seperti ini. Jadi misalnya kita target, misalnya contoh satu unit ya, katakanlah 8 kali trading deh, 8 kali trading atau sekian kali trading, 8 kali trading ya, waktu itu saya hitung sekitar $9 per tradingnya misalnya, ya bisa mendapatkan 70 US, 72 US. Ya kan, 9, ini angkanya dari mana? $9 dikali katakanlah 8 kali trading dengan jumlahnya satu lot ya. Gitu, dalam jumlah satu lot. Nah, kurang lebih dapat angka $72. Nah, kalau ini ketika dapatnya sekitar 15%, 15% dikurangin 30%-nya, 30% dari 15%, jadi sekitar dapat 10%, ya, 10%, ya sekitar $50, $56 ya. Jadi totalnya kurang lebih sekitar per bulan itu sekitar $128, seperti itu sih. Atau kalau kita kalikan 14.000 sekitar berapa ya? 128, atau biar gampang lah 125 lah, $125 dikali 14.000 sekitar $1,75 lah, 1,75 juta gitu. Berarti sekitar 1.750.000 lah plus minus gitu loh, kurang lebih targetnya segitu per bulan. Jadi ya ini kurang lebih lah ya, estimasi ya, plus minus kurang lebih segini. Kalau 10 unit yang lebih besar lagi pastinya bonusnya juga lebih besar, karena faktor pengkalinya itu sebelumnya $9, sekarang jadi berapa? $11 ya, jadi $11. Kalau ini sebelumnya $10 jadi $14. Jadi kelebihannya bisa lebih tinggi ketika unit yang dimasukkan lebih besar. Oke, sekarang kita masuk ke komisi. Oke, nah untuk sampai tanggal ini promosi ya. Jadi untuk referral bonus, jadi orang yang membantu menjual, misalnya contoh saya punya downline saya ada masuk, atau ada investor baru masuk ke saya satu unit. Nah, saya langsung mendapatkan bonus $100 dikurangi 10% by the way. Jadi mendapatkan bonus $100. Nah, atasnya saya mendapatkan bonus $30 minus 10%. Yang paling, jadi 3 generasi ke atas itu, yang atasnya atas saya itu dapat $20 dikurangi 10%, jadi sekitar yang ini 90 USD, yang ini sekitar 27 USD, yang ini sekitar 18 USD. Kurang lebih seperti itu bonus yang didapat untuk 16 April sampai 15 Juni. Bagi Anda yang mau menjual produk ke teman atau ada investor, Anda mendapatkan investor baru, per unitnya bisa mendapatkan bonus langsung sebesar sekian. Oke, so saya hanya akan mengingatkan teman-teman yang sudah menonton tentang penjelasan produk GWF ya, bahwa saat ini saatnya untuk bisa beradaptasi di pasar yang terus berubah-berubah ya. Nah, apalagi dengan kejadian pandemik seperti ini, alangkah baiknya kita mendapatkan suatu produk atau suatu tindakan baru yang bisa merubah hidup kita gitu loh. So, ini kutipan dari si Charles Darwin bahwa it's not the strongest of the species that survive. Bukan orang yang terkuat yang bisa survive, bukan orang yang terpintar yang bisa survive, tapi orang yang bisa beradaptasi dengan perubahan. Jadi produk ini adalah cara kita, salah satu solusi untuk kita beradaptasi dengan perubahan. So, sekian saja. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Selamat siang.